Hai, balik lagi dengan saya, edukator milenial. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang relate masih ya dengan video sebelumnya. Komunikasi dengan dosen ataupun guru. Gimana sih Kak caranya agar email kita atau chat kita itu direspon oleh dosen dengan baik? Nah, pertanyaan ini sering sekali muncul dari mahasiswa ataupun murid ya, ketika berhubungan dengan dosennya ataupun dengan gurunya. Jadi ada rules dasar atau peraturan dasar yang harus dilakukan ketika memang ingin mendapat respon yang baik dari dosen kalian ataupun guru kalian ketika kalian menghubungi melalui email ataupun melalui chat di WhatsApp. Karena kalau zaman sekarang itu sudah tidak, atau mungkin jarang ya, masih ada mungkin tapi jarang penggunaan SMS. Kalau dulu kan sebelum Android merajalela, ya kita bisa menggunakan SMS. Peraturan ini seharusnya dilakukan supaya kalian itu memang mendapat respon yang baik dan lebih cepat ya dari dosen kalian ataupun guru kalian. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan dan formal. Bahasa yang sopan itu bisa mengidentifikasi bahwa kalian itu punya etika dan memang dosen itu disegani oleh kalian sebagai mahasiswa ataupun sebagai murid peserta didik. Dan juga gunakan bahasa yang formal. Kenapa? Karena ini kan kita memposisikan diri bahwa kita mahasiswa atau peserta didik. Yang kita hubungi adalah dosen ataupun pendidik kita. Which is itu artinya ya ranahnya masih ranah formal karena akademik. Kita yang gunakan bahasa-bahasa yang formal juga. Bukan bahasa seperti di SMS yang disingkat-singkat. Semisal dengan itu kalian bisa nulisnya D sama G gitu ya, jangan seperti itu karena kan hitungnya juga bukan per karakter seperti dulu ketika SMS. Jadi ya sudah ditulis saja menggunakan bahasa yang formal. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya jangan lupa berikan salam dan sapa. Kalian berikan salam dulu, entah itu assalamualaikum ataupun misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan lain-lainnya. Kemudian kalian sapa dosen kalian. Sebutkan namanya boleh, itu akan lebih baik karena kan merasa bahwa dosen tersebut memang dikenal dan memang ia yang dituju gitu. Kemudian yang kedua, setelah salam dan sapa, jangan lupa kalian sebagai rasa respect atau segan terhadap dosen tersebut ya ucapkanlah permohonan maaf. Mungkin ketika kalian menghubungi beliau atau dosen kalian ini sedang sibuk atau ada time consuming ketika membaca email ataupun chat kalian di WhatsApp. Jadi apa salahnya kita meminta maaf in advance? Mohon maaf sebelumnya jika mengganggu, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian setelah itu kalian jangan lupa perkenalkan diri atau berikan identitas diri kalian sebagai mahasiswa ataupun murid. Kenapa? Ya karena apalagi melalui WhatsApp ya, dosen itu nggak mungkin save nomor kalian satu persatu. Dan mungkin saat kalian menghubungi ya itu saat pertama kali nomor kalian masuk ke nomor beliau atau chat WhatsApp beliau. Jadi siapa ini? Kalau kalian tidak memperkenalkan diri ya dosen tersebut tidak tahu. Kalaupun nanti sudah beberapa kali atau intens melakukan chat by WhatsApp dan ada kemungkinan dosen tersebut ngeh gitu, wah ini memang mahasiswa ini nih yang biasa saya bimbing atau ini, ya itu nggak apa-apa, tidak perlu kalian menyebutkan lagi identitas diri kalian karena intensitas yang memang sudah cukup tinggi dan dosen tersebut sudah bisa mengenali bahwa ini adalah kalian. Tapi kalau misalnya jarang-jarang, apalagi kalau baru pertama kali, jangan lupa untuk memperkenalkan diri kalian. Bukan hanya nama tapi kelasnya, prodinya, sama mungkin nomor ininya ya, nomor mahasiswa kalian atau tahun kalian masuk gitu. Karena kan dosen nggak akan hafal siapa ini, apalagi kalau misalnya mahasiswanya banyak atau muridnya banyak. Jadi sampaikan identitas kalian, nggak perlu sampai status kalian jomblo atau ini ya sudah berpasangan ya, tapi identitas kemahasiswaan kalian. Kemudian setelah kalian menyampaikan identitas kemahasiswaan, sampaikan tujuan kalian mengirimkan chat atau email ke dosen tersebut. Jadi sampaikan tujuannya dan jangan bertele-tele, langsung aja to the point. Kenapa? Karena
waktu yang dimiliki oleh dosen atau guru kalian itu mungkin tidak banyak karena kesibukan atau rutinitas lainnya. Jadi kalau kalian curhat panjang lebar seperti di cerpen itu mungkin malah diabaikan. Ya karena dosen itu kan punya skala prioritas yang akan dibaca ya yang to the point, bukan yang sifatnya curhatan pribadi. Kecuali in some case kalian memang ingin curhat masalah apa gitu terkait dengan perkuliahan dan yang lain-lain dan sudah mendapat persetujuan gitu di awalnya bahwa ya sudah silahkan kalau mau cerita tentang ini dan itu. Tapi kalau misalnya kalian ingin menyampaikan suatu pesan yang baru, entah itu terkait ingin menjadi mahasiswa bimbingan atau terkait dengan revisian dan lain-lain, kalian sampaikan tujuan kalian secara to the point dan langsung. Ini loh maksudnya apa gitu. Setelah menyampaikan tujuannya, kalian jangan lupa ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih karena dosen atau guru kalian telah menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk membaca chat atau email dari kalian dan mungkin sampai dengan membalas nantinya ya, langsung membalas chat dan email kalian. Ucapkanlah terima kasih atas itu, appreciate terhadap waktu dan energi yang diberikan dosen untuk membaca dan membalas email dan chat kalian. Seperti itu kurang lebih. Dan juga agak bedanya nih kalau di email dan di WhatsApp ya. Kalau di WhatsApp itu silahkan kalian gunakan emoji, ya sekedarnya saja, tapi jangan selalu terus gitu. Setiap kalimat kalian gunakan emoji ya jangan. Kan tergantung dosen juga ya. Kadang dosen ada yang memang suka menggunakan emoji, bahkan yang kekinian seperti GIF dan lain-lainnya. Tapi kan kalau kita belum kenal dosennya, itu akan lebih baik kita menggunakan emoji ya yang sewajarnya saja. Mungkin di akhir ketika mengucapkan terima kasih, kalian juga sisipkan atau gunakan emoji smile dan yang seperti ini tuh loh, yang seperti minta maaf dan berterima kasih. Seperti itu tidak apa, pasti diwajarkan. Kalau di email beda lagi nih. Kalau di email lebih baik tidak menggunakan emoji. Karena email itu salah satu wadah atau alat komunikasi yang memang diperuntukkan untuk hal yang lebih formal dan lebih profesional. Jadi bedakan dengan WhatsApp atau chat pribadi. Kalau di email ya sudah formal saja bentuknya, langsung to the point, salam. Dan kalau di email bedanya lagi nanti ada signature. Signature itu seperti misalnya contohnya ya, regards, namanya Nurul Fauziah gitu, atau misalnya tertanda, kalau bahasa Indonesia ya, tertanda Nurul Fauziah. Itu kalau di email bisa diatur tuh di pengaturan supaya kita tidak capek mengetik terus gitu. Setiap kali kita mengirimkan email, kita menuliskan signature secara manual, mending kita membuat itu menjadi otomatis. Ada caranya, ada di video saya sebelum-sebelumnya, silahkan cek ya, supaya kalian tidak usah capek-capek mengetikkan signature kalian setiap kali mengirimkan email. Jadi kalau di email seperti itu. Saya resume sekali lagi nih, kalau di email jadi urutannya pasti kan ada email tujuan yaitu dosen kalian, kemudian ada subjek. Subjek itu diisi apa sih peruntukan emailnya, misalnya revisi, laporan apa gitu, tulis di subjeknya. Ataupun misalnya dosen kalian sudah membuatkan format, semisal nama dulu, nama kalian, kelasnya, baru tujuan email kalian. Misalnya tadi namanya siapa, itu kelasnya kelas apa, baru di sini revisi laporan bla 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 bla, itu tulis di subjek. Kemudian setelah subjek di bawahnya itu kan ada body namanya ya. Nah itu mahasiswa dan siswa sering sekali mengosongkan itu, jadi langsung aja attach tugas atau dokumen. Itu salah besar, itu tidak mencerminkan keprofesionalitasan kalian atau tidak menunjukkan bahwa kalian itu paham tata cara untuk berkomunikasi melalui email yang baik dan benar. Netiquette ya namanya. Etika ketika kalian memang berkomunikasi melalui media sosial. Nah, salah satunya ini email. Di body itu kalian tulis ada salam, kemudian di bawahnya perkenalan diri atau identitas mahasiswa ya, kalau itu pertama kali. Kemudian tujuan kalian itu apa,
secara agak terperinci gitu ya, tujuannya tuh seperti ini, saya mengirimkan dokumen ini dan ini. Kemudian setelah signature, jangan lupa attach dokumennya. Attach dokumen yang memang kalian inginkan untuk dibaca oleh sang dosen ataupun sang guru. Dan dokumennya jangan terlalu besar ukurannya atau size-nya, karena itu akan memberatkan dosen, apalagi kalau sampai menggunakan Google Drive ya. Untuk revisian sampai menggunakan Google Drive, aduh, membuat dosen itu atau guru mungkin berpikir 2 kali ya untuk buka lampirannya atau attachment-nya. Jadi kalau bisa, kalau memang terlalu besar, dikompres dulu hingga ukurannya memang bisa disesuaikan. Kalaupun memang untuk case, special case ya, kadang dosen memang meminta untuk project tertentu yang ukuran filenya berat, yaitu tidak apa-apa karena dosen sebelumnya udah tahu bahwa memang ini loh filenya, size-nya atau ukurannya itu besar. Nah, seperti itu. Dan juga kalau di email tadi jangan gunakan emoji ya, karena ini lebih formal dibandingkan dengan yang chat WhatsApp. Oke, sekarang kalau di chat WhatsApp strukturnya sama, yaitu salam atau sapa, kemudian minta maaf mungkin telah mengganggu atau mungkin menyita waktu dan lain-lainnya. Setelah itu identitas mahasiswa kalian sebutkan, sampaikan tujuan kalian, ucapkan terima kasih. Seperti itu. Kalau di WhatsApp boleh menggunakan emoji sewajarnya saja. Dan yang juga tak kalah penting, kalian harus tahu waktu kalian menghubungi. Waktu kalian menghubungi dosen itu harus juga diperhatikan. Harus disesuaikan dengan tipe dosennya. Seperti di video sebelumnya, kalian harus tahu dosen ini sukanya dihubungi kapan atau waktu-waktu kapan dan melalui apa. Begitu. Itu cara supaya email dan chat kalian dibalas oleh dosen ataupun guru kalian dengan respon yang baik. Bukan malah nanti dapat celotehan atau seperti yang ada di post-post di Instagram gitu ya, di media sosial, bahwa kalian itu malah menyuruh dosen atau bahasanya tidak sopan, atau kalian mengganggu privasi mereka karena waktu menghubunginya itu tidak sesuai atau di luar dari batas kewajaran dosen tersebut. Jadi harus survei dulu, harus tahu kapan waktunya, harus tahu dosen ini sukanya dihubungi melalui apa, dan bahasanya harus sopan dan harus beretika. Kalau sudah begitu, dosen pasti akan merespon kalian dengan baik dan menanggapinya juga akan lebih baik. Oke, sekian dari saya. Semisal ada sesuatu yang di request untuk dijawab lagi, silahkan tik di kolom komentar atau hubungi saya secara personal. Semoga bermanfaat and see ya!